dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom sekalian, pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya, luar biasa sekali acara yang akan kita tampilkan dengan judul yaitu Dunia Anak. Ya. Kita tahu bahwa anak-anak itu adalah masa depan daripada sebuah bangsa. Amin. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa jadilah seperti anak-anak ini untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi kita tahu bahwa artinya anak-anak ini sangat penting di mata Tuhan. Ya, betul sekali ya. Hari ini kami akan menampilkan seorang narasumber yang luar biasa yang bernama Hang Teng Jai, tapi lebih dikenal dengan panggilan Kak TJ ya, dari TJ Club. Dan beliau begitu punya talenta yang sangat banyak untuk melayani anak-anak, Daniel ya. Hari ini kita akan menampilkan bersama dengan dia, kita akan melihat bagaimana dia bisa mengajarkan untuk kita menggambar sesuatu atau mendayagunakan sesuatu, being resourceful ya. Daripada barang-barang yang mungkin ada di rumah tetapi nggak pernah dipakai. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, ajak anak-anak Anda atau keluarga Anda untuk stay tune di depan TV kita. Dan jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Ya, nah pemirsa, sebelum kita akan tampilkan narasumber kita, mari terlebih dahulu kita menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Berpikir secara kreatif adalah suatu kelebihan yang perlu dipupuk dalam diri anak-anak. Kreativitas merupakan dua proses, berpikir secara kreatif dan menghasilkan sesuatu yang kreatif yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Anak-anak perlu dorongan untuk terus kreatif. Berikan dukungan bagi anak Anda untuk mengeksplorasi kemampuan berpikir mereka. Kreativitas yang terbaik ialah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan mengatasi situasi sulit yang dihadapi di dunia ini. Menyadari pentingnya kreativitas, lulusan sarjana hukum ini membuka TJ Club yang berlokasi di Pulau Batam. Didukung istri tercinta, Deborah, yang banyak memberikan warna dalam kehidupan TJ. Kebahagiaan pasangan ini semakin lengkap dengan hadirnya ketiga buah hati mereka yang sudah ditunggu selama bertahun-tahun. Tanpa panjang lebar, mari kita mengenal dunia anak bersama Kak TJ. Nah, perjalanan itulah yang membuat saya mengenal Yesus, ya, mengenal Yesus. Tapi saya tidak pernah mengalami sesuatu yang ekstra. Shalom pemirsa, saksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata bersama dengan istri saya Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. I love you, so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh, oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Pemirsa sekalian, masih bersama dengan kami dalam Good News Program, suatu topik yang menarik yaitu mengenai dunia anak. Telah hadir bersama dengan kami di studio yaitu Kak TJ dari TJ Club, tempatnya adalah di kota Batam. Silakan. Ya, shalom Kak TJ, gimana Shalom. kabarnya? Baik sekali, puji Tuhan. Jauh-jauh datang dari Batam. Batam itu asik loh. Ya, Ya. Batam Tahun ya. lalu kita ketemu ya waktu Benar. kami pelayanan di Benar. sebuah Ya. gereja di Batam. Ya, Ikannya enak banget yang saya masih ingat di kota Batam itu. sup ikan ya. Sup ikan, terus kemudian cuacanya juga enak. Cuacanya Nggak banyak polusi seperti di Jakarta.
Nggak semacet Jakarta. Nggak macet. Ya, Mau nggak ke Singapura macet. juga jalan-jalan enak dong. Iya, iya. Mungkin gara-gara itu orang-orang Batam lebih kreatif gitu ya. Hari ini kita mau belajar dari Kak TJ nih ya. Jadi tapi sebelum kita belajar tentang dunia anak, kita ingin dong berkenalan terlebih dahulu. Kak TJ ini siapa gitu, latar belakangnya bagaimana, bisa diceritakan? Iya. Oke, sebenarnya saya bukan siapa-siapa ya. Terlahir dari keluarga yang non Nasrani, terus karena sekolah saya harus mencari sekolah yang baik buat saya, dan itu membuat saya harus berpindah dari kampung halaman saya. Sebenarnya bukan dari Batam, dari Tanjung Balai Karimun, lebih kampung lagi itu Pak Daniel. Nah lalu harus mencari sekolah yang bagus, saya harus pindah dari kampung saya, lanjut ke Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Lalu di sana 3 tahun, berangkat lagi ke Jawa Barat, lalu ke Jakarta ya pernah, ke Yogyakarta ya pernah. Oh, jadi merantau kemana-mana nih? Benar Bu, benar. Nah perjalanan itulah yang membuat saya mengenal Yesus ya, mengenal Yesus. Tapi saya tidak pernah mengalami sesuatu yang ekstra yang membuat saya harus mengenal siapa Yesus. Saya kayaknya flat saja, mengenal oh ini ya Tuhannya orang Kristen ya. Oh ya ini ya namanya Yesus ya. Seperti itu saja berjalan. Ya sampai suatu ketika saya berkenal dengan seorang rohaniawan. Terus mereka mencari seorang yang berbakat di dalam menggambar. Entah bagaimana akhirnya terpilih saya. Tahun berapa ini? Sekitar 1990 awal. Oke. Lalu di sana saya ingat sekali dikasih satu ayat, padahal saya belum Kristen, saya cuma tahu bahwa oh ya ini orang Kristen loh, ini Alkitabnya, saya cuma tahu itu. Saya dikasih ayat yang ceritanya tentang, saya rasa ini akan saya ingat terus sampai saya mati, tentang si bungsu dan si sulung. Oh, anak terhilang. Ya, lalu saya dipanggil, J, tolong ini digambarkan dalam bentuk karikatur. Oh, karikatur Alkitab. Ya nggak terbayang sama saya, tapi karena saya senang menggambar, buat saya itu bukan beban buat saya. Saya bawa pulang, dikasih waktu 2 minggu ya Jay, harus selesai. Dalam pikiran saya, tapi saya nggak jawab, dalam pikiran saya 3 hari selesai kok gitu. Jadi saya dibawa pulang, terus sore itu juga saya mulai gambar. Saya dapat sekitar 9 gambar, lalu belum 2 minggu saya sudah ketemu lagi dengan beliau, lalu saya memberikan itu kepada beliau, lalu itu satu perasaan yang buat saya bangga sekali. Dia terkagum-kagum melihat hasil gambar saya itu, dia bilang, nah orang ini yang saya cari katanya gitu. Oke, good. Lalu karena sudah selesai dia simpan di bawah, lalu dia keluarkan lagi ayat berikutnya. Gambar lagi, kali ini 3 hari harus selesai. Oh ya saya senang, dan itu terus membuat saya mempelajari Alkitab lewat harus menggambarkan cerita-cerita di dalam Alkitab di dalam itu. Itu membuat saya kenal sekarang. Oh ya, Alkitabnya ternyata cerita tentang ini, tapi tidak ada yang spesial buat saya. Tidak ada yang spesial buat saya. Ya udah, diberikan saya coba. Mungkin di situ saya mulai senang kepada Alkitab yang buat saya ini sesuatu yang abstrak, sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Lalu ini harus disederhanakan supaya anak-anak mudah mengerti. Nah intinya itu harus digambar supaya mereka bisa mengerti. Nah itu yang membuat saya mulai masuk ke dunia anak, dan tanpa saya sadari berjalan terus Tuhan mengarahkan hingga pada hari ini seperti yang Pak Daniel katakan di Batam, saya lebih concern untuk ke dunia anak. Bahkan punya sekolah di sana ya? Iya Pak. Namanya TJ Club juga? TJ Club, ya. Wow, luar biasa. Dan bisa cerita dikit mengenai keluarga, istri dan anak-anak? Ya, puji Tuhan. Di dalam perjalanan saya mencari ilmu, saya bertemu dengan seorang gadis, namanya sama dengan Ibu, Bu Deborah, teman kuliah. Saya bangga kepada istri saya ini karena mereka lahir di dalam keluarga Kristen. Saya sempat iri, sempat mengenal dia iri. Dia dari kecil sudah ikut sekolah minggu. Sementara saya nggak mengenal sekolah minggu itu. Jadi istri saya banyak ya memberikan warna-warna yang bagus dalam perjalanan saya, perjalanan hidup saya sampai hari ini. Anak-anaknya ada? Oh ya, anak
sekarang saya diberi kepercayaan sama Tuhan, anak yang ketiga, ya. Jadi cukup penantian yang lama kami ini. Kalau saya bersaksi bahwa awalnya waktu kami nikah itu suatu semangat seperti pasangan baru lah, pengen punya anak cepet gitu loh. Itu semangatnya pada puncak yang sangat semangat tinggi. 45 orang bilang. Iya, itu lama-lama hilang. Sempat saya juga karena kalau saya bilang saya sempat doa itu memaksakan kehendak kepada Tuhan. Kapan Tuhan? Kapan gitu loh. Saya sudah menunggu bertahun-tahun ini. Berapa kapan, tahun gitu. menikah belum punya anak waktu itu? Waktu itu sempat 4-5 tahun saya sudah mulai geram sekali. Saya pikir ternyata tidak mudah menjadi orang Kristen, berdoa juga nggak dijawab ya. Belum jawab. Waktu itu saya katakan tidak dijawab. Nah, sampai pada saat itu baru saya mengerti bahwa jika kita memohon sesuatu, Tuhan punya waktu. Yes. Bukan kita punya waktu. Amin. Dan anak yang pertama udah lahir. Anak pertama kami dapatkan, lalu kami memberi pernyataan iman itu yang saya bikin buat menjadi nama anak saya. Adeodato Asuo Tempo, artinya bahasa opo itu? Iya, itu saya ngambil dari bahasa Itali. Oke. Ya, Itali. Adeodato temannya Valentino Rossi juga berarti. Iya benar. Oke. Ya, artinya itu Adeodato itu artinya rahmat Tuhan. Pemberian Tuhan, rahmat Tuhan. Asuo Tempo itu datang tepat pada waktunya. Amin. Jadi ini pernyataan iman yang kami nantikan lalu ternyata diberikan Tuhan. Lalu punya anak yang kedua, punya anak yang ketiga gitu. Iya. Iya, anak kedua saya beri nama Donato Didio Desiderato. Artinya? Donato Didio itu pemberian Tuhan yang dinanti-nantikan. Wow. Ya, Didio itu Tuhan. Donato itu donatur, dona itu pemberian Tuhan yang dinanti-nantikan. Lalu anak yang ketiga kami beri nama Divina Promesa Realisata, janji Tuhan yang digenapi. Divina itu Tuhan. Luar biasa ya, divine. Nah inilah, ya. Oke, well Kak TJ kita akan lanjut bincang-bincangnya nanti setelah break ya. Baik. Pemirsa, satu kesaksian yang luar biasa sekali bagaimana dia dengan istrinya menunggu selama bertahun-tahun belum bisa punya anak, tetapi begitu sekali diberkatin Tuhan, gak nanggung-nanggung langsung 3 anaknya ya. Nah pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami, kita akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Penting untuk menanamkan kepada anak-anak kita, menggambar itu mudah ya. Dengan mengenal bentuk-bentuk dasar geometri, lingkaran, segitiga, persegi panjang, dan oval. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional, kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita Haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda, Yang Berprestasi. Hitam-hitam, muda hitam hidup lagi. Tapi mama selalu bilang, dia suka nangis. Tapi mama bilang gini, hitam-hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa, kalau mau buka itu kan enggak ada makanan yang enggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina,
diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries. Dunia Anak dalam Good News program, kembali kepada Kak TJ. Nah, Kak TJ, kalau boleh tahu ya, kenapa sih dunia anak ini begitu penting sampai-sampai diperlukan pendekatan khusus agar bisa melayani dalam dunia mereka? Hemat saya memang penanaman iman itu harus dimulai sejak dini. Lalu akarnya akan tumbuh dengan sempurna sehingga akan kokoh nanti tumbuhnya. Sehingga seharusnya memang dunia anak itu harus sedemikian rupa dibikin sehingga begitu subur untuk menumbuhkan iman itu. Ya, jadi kalau mereka mengenal Tuhan, benih-benih firman dari awal, mereka pada saat tumbuh dewasa tidak akan melenceng ke kanan atau ke kiri seperti yang firman katakan ya. Benar. Nah, dalam hal ini apa yang Kak TJ lakukan, metode apa yang Anda pakai untuk bisa menarik perhatian mereka? Ya, karena dunia anak tidak jauh dari mencoret, menggambar, dan saya menggunakan metode menggambar itu menurut saya lebih efektif untuk menyampaikan message-nya, pesannya. Kenapa kok gitu, Kak TJ? Ya, lebih mudah untuk dalam visual mereka lebih mudah untuk mencernanya. Maksudnya kan gini, saya percaya dulu waktu kecil saya juga suka gambar, tapi ternyata nggak tahu dalam perjalanan itu kok kemampuan menggambar tuh hilang. Dan kalau saya disuruh gambar, misalnya ayo gambar pemandangan, yang kita lakukan kan stereotype gitu ya. Kita akan dua gunung, ada satu gunung. Contoh nih, contoh. Ini Pak Daniel mau menggambar. Pak Daniel menggambar. Yang kita gambar kan gini. Gunungnya kan gini, ya tengahnya kan? Matahari, Pak. Tengahnya ada matahari, ada matanya. Burungnya yang angka 3 terbalik Terus itu, kemudian ada jalannya, ada rumahnya lagi. Ya kan? Terus kemudian ada burungnya gini. Iya. Ini ada rumputnya. Nah, ini yang kayak gini kan. Kemampuan menggambarnya seperti ini. Ini fenomena. Coba ya, Kak TJ bisa memberikan beberapa contoh gitu ya. Baik. Nah, ini Pak Daniel, ini bukan Pak Daniel aja. Saya sudah ketemu nih banyak orang menggambar seperti ini. Lalu penting untuk menanamkan kepada anak-anak kita, menggambar itu mudah ya. Dengan mengenal bentuk-bentuk dasar geometri, lingkaran, segitiga, persegi panjang, dan oval. 5 bentuk ini akan memudahkan anak-anak menggambar. Ini dasarnya ya? Ini dasarnya. Contoh, andai kata Bu Debi pengen gambar apa coba? Binatang apa yang Bu Debi paling seneng? Gajah. Oke, gajah. Ya. Yang ditanya aku yang jawab sana. Lama mikirnya. Oke, lama mikirnya. Kita mulai dari lingkaran tadi. Gajah, binatang yang amat besar. Besar ya, kita mulai dari lingkaran itu. Lalu dengan satu buah lingkaran lagi yang lebih kecil untuk matanya. Satu buah yang lebih kecil lagi untuk mata yang di dalam. Nanti boleh diwarnain ini. Dihitamin. Oke. Setelah itu bagaimana gambar ini? Kayak kita bikin huruf letter C atau huruf C. Lalu kita bikin satu lagi yang besar di sini. Ini angka 3. Lalu ini kita bikin mulutnya. Lalu kakinya boleh gambar dengan persegi tadi. Lalu kupingnya besar. Kayak angka 3 saja. Ini udah mudah sekali buat anak-anak melihat bahwa ini sudah jadi gajah. Oh. Seekor gajah. Sederhana ya. Ini sederhana buat anak-anak lebih mudah ini. Atau sekarang saya mungkin tanya Pak Daniel, nanti yang jawab Bu Debi. Dicoba aja coba cepet-cepetan. Ya, binatang apa lagi kira-kira Pak Kelinci, Daniel? coba. Kelinci. Ya, sama seperti tadi dengan sebuah lingkaran. Lalu telinga kelinci itu panjang Bu. Bu Debi ya, kita gambar panjang oval saja gitu ya. Oval. 2 buah lingkaran untuk matanya. Lalu sebuah segitiga untuk hidungnya. Lalu ini kayak W, huruf W. Lalu di bawahnya U, kita gambar giginya 2. Lalu dia punya kumis 1, 2, 3, 1, 2, 3. Karena yang menjawab Ibu Debi, kita beri 3 garis di atas matanya. Lalu ini menjadi yang cewek. Simple sebenarnya dengan bentuk-bentuk lingkaran itu tadi sangat memudahkan anak-anak menggambar. Kalau Ibu pernah lihat hampir kebanyakan orang gambar ikan seperti ini, saya katakan ini tidak salah.
Ya, ini juga bagus. Ya, ikan seperti ini. Tapi ikan juga bisa dimulai seperti lingkaran. Ya, lalu di belakangnya kita tambahkan sebuah segitiga. Ini sudah bentuk ikan. Tinggal menambahkan 2 buah lingkaran untuk matanya tadi. 3 terbalik. Lalu ini juga bentuk ikan. Bahkan bentuk segitiga juga bisa bikin ikan ya. Ini segitiga yang besar, di belakangnya kasih segitiga yang kecil. Lalu 2 buah lingkaran untuk matanya, letter C, dan ini juga bentuk ikan. Sebenarnya dari bentuk-bentuk tadi sudah bisa. Memang kalau ketemu orang yang berbakat cepat banget ya. Betul. Coba kalau yang nggak berbakat gitu 5 menit nggak jadi kan sekalian ya. ini sesuatu yang menarik ya. Nanti kita akan tampil lagi, ada gambaran-gambaran dan ada beberapa art and craft yang akan kita bicarakan. Namun demikian kita harus take a break sejenak. Nanti setelah kembali akan ada seorang artis yang akan tampil di Good News Program. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Stay tune. Ku perlu hadir-Mu Tuhan di setiap langkah hidupku. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita SMS semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS semua makan so nice. SMS semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. I love you, so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ketika ku berjalan sendiri tanpa ada harapan yang pasti, namun ku temukan dirimu
cinta sejati di dalam hidupku. Ku perlu hadir-Mu Tuhan di setiap langkah hidupku, agar ku mampu jalani hariku. Tak pernah ku rasa takut, sebab Engkau ada dalamku. Karena ku tahu Kaulah harapanku. Ketika ku berjalan sendiri tanpa ada harapan yang pasti, namun ku temukan dirimu, cinta sejati di dalam hidupku. Oh, ku perlu hadir-Mu Tuhan di setiap langkah hidupku, agar ku mampu jalani hariku. Tak pernah ku rasa takut, sebab Engkau ada dalamku. Karena ku tahu Kaulah harapanku. Oh, ku perlu hadir-Mu Tuhan di setiap langkah hidupku, agar ku mampu jalani hariku. Oh, tak pernah ku rasa takut, sebab Engkau ada dalamku. Karena ku tahu Kaulah harapanku. Karena ku tahu Kaulah harapanku. Oh, karena ku tahu Yesus harapanku. Jadi ada Teddy Andrew nih ya dengan album barunya Kaulah Harapan. Ya itu tadi juga judul lagu yang Itu dinyanyikan. tadi ya judul albumnya dan kebetulan saya ciptakan sendiri. Wow, suaranya semakin matang loh. Yang pertama dulu kan di sini juga ya sempat ya. Iya. Ini album yang kedua ya? Ini album solo yang kedua. Selamat ya. Terima kasih. Album yang kedua ini.
Nah, adakah kisah-kisah menarik di balik pembuatan album kedua ini? Banyak banget, tapi intinya album kedua ini tuh kenapa judulnya Kaulah Harapan? Karena saya ciptakan sendiri dari pengalaman hidup. Seperti mungkin kalau pendengar pernah dengar kesaksian saya bagaimana saya terbuang dari kota, dari orang tua. Dan gak punya harapan, jadi anak jalanan, gak sekolah gitu ya, putus sekolah. Sampai akhirnya bisa seperti sekarang, itu tadi karena saya punya harapan gitu. Tadinya gak punya harapan, tapi ketika ketemu cinta sejati itu ya Tuhan Yesus sendiri. Dan akhirnya mengubahkan kehidupan dan akhirnya harapan yang tadinya nggak ada jadi ada dalam hidup saya gitu. Luar biasa ya. Mantap. Dan sekarang ini akhir-akhir ini Teddy Andrew sibuknya apa? Pelayanannya kemana aja gitu? Saat ini saya sibuknya nyanyi masih pasti terus siaran radio, terus ada beberapa anak jalanan yang saya sekolahkan gitu ya. Nice. Karena saya percaya bahwa saya dari jalanan, saya diberkati untuk memberkati gitu, belajar dari hal kecil. Dari jalanan menjangkau ke jalanan kembali. Iya, kembali lagi ke jalanan tentunya dengan Interesting. Dengan Teddy yang berbeda dan membawa dampak tentunya buat mereka gitu. Iya. Apa yang mereka tanyakan kepada Teddy apa biasanya kan? Kak kok bisa atau apa misalnya seperti itu? Yang ditanyakan paling cuma satu, Kak. Kok bisa sih kayak sekarang gitu? Gimana ceritanya, awal mulanya gimana? Saya cuma bilang satu hal bahwa yang namanya mimpi itu nggak dosa dan nggak bayar gitu. Jadi saya bilang sama mereka, bermimpilah tinggi-tinggi apa aja yang kalian mimpiin aja. Tapi nanti satu kali kalau kalian punya iman dan kalian percaya dan tentunya dengan usaha, mimpi itu akan terjadi gitu. Itu yang karena saya juga nggak pernah, maksudnya mimpi doang gitu, berangan-angan, pengen punya album, pengen jadi penyanyi. Dan siapa yang sangka gitu kalau hari ini saya ada di situ gitu lewat mimpi saya yang bertahun-tahun sebelumnya gitu. Wow, luar biasa ya. Anda bisa menjadi inspirasi buat banyak orang tentunya. Amin. Oke, nah, pemirsa, inilah saatnya yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa yaitu kuis ya. Nah, pertanyaannya mudah sekali. Album Teddy Andrew yang keberapakah Kaulah Harapan ini ya? Anda bisa kirimkan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap saudara dan jawabannya. Apabila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan pula nomor HP Anda ya. Pemirsa bisa mengirimkan SMS ke nomor-nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Kaulah Harapan persembahan dari Teddy Andrew. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News Program. Sebenarnya kreatif itu adalah memberikan ruang untuk mereka berimajinasi, lalu baru diajarkan teknik-teknik yang lebih terarah, sistematik. Nah ini dua digabung. Untuk menciptakan sesuatu untuk menciptakan gitu ya. sesuatu. Tapi kalau imajinasi terus lalu nggak pernah mempelajari teknik, nanti akan kacau gitu. Itu pemimpi. Shalom pemirsa, kembali lagi saya hadir di hadapan Anda. Pemirsa, rumah tangga yang harmonis tentu saja dapat membawa kualitas kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Untuk itu gereja juga telah melihat pentingnya arti rumah tangga bagi jemaat yang sudah menikah. Berikut ini adalah seminar pasutri yang dibawakan oleh Pastor Daniel Hendrata dan juga Pastor Debbie Katarina. Ini dia cuplikannya. Bertepatan dengan Valentine's Day, pada tanggal 14 Februari 2013, GBI Apiro Kudus mengundang Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina membawakan seminar untuk pasangan suami istri. Berformat talk show, dipandu oleh moderator Timotius Go Andi, seminar ini berjudul Keluargaku Sorgaku. Adapun hal-hal yang dibahas seputar buku Guard Your Family yang telah diterbitkan oleh Pastor Daniel dan Pastor Debbie. Mereka juga banyak berbagi kesaksian hidup atas anugerah Tuhan yang telah dialami oleh keluarga mereka. Pada akhir dari sesi tersebut diadakan tanya jawab. Panitia telah menyiapkan masing-masing setangkai mawar bagi setiap pasangan yang dipersembahkan kepada istri oleh suaminya. Ditutup dengan sesi saling mengampuni antara suami istri. Lalu Pastor Daniel dan Pastor Debbie mendoakan setiap daripada mereka agar kehendak Tuhan yang terbaik terjadi dalam keluarga mereka. Kami juga mewawancarai beberapa orang tentang kesan-pesan setelah mengikuti seminar Keluargaku Sorgaku ini. Selama ini banyak firman yang disampaikan hanya sebatas pengetahuan, knowledge, dan doktrin. Tapi apa yang disampaikan oleh Pastor Daniel dengan Ibu Debbie pada hari ini benar-benar suatu sharing life yang sudah mereka lewati dan bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka yang melibatkan anak, bahkan seluruh keluarga besar, dan bagaimana Tuhan
memulihkan pelayanan mereka dengan luar biasa. Kami mendapatkan sebuah kesan yang sangat positif, yang sangat kuat tentang sebuah harapan bagi kehidupan, khususnya untuk keluarga-keluarga Kristen yang selama ini mungkin kami merasa sendiri, merasa hanya bergumul sendiri, tapi dengan kesaksian yang dibagikan oleh Pak Daniel dan Ibu Debbie ini menguatkan kami. Pemirsa, tadi Anda sudah menyaksikan cuplikan seminar Pak Sutri. Melalui buku Guard Your Family, kami berharap banyak pasangan yang menemukan inspirasi dan juga jawaban dari setiap permasalahan rumah tangga mereka. Demikian News Update hari ini, jumpa lagi di News Update mendatang. Saya Shirley Louis beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Dunia Anak dalam Good News Program, kembali kepada Kak TJ. Nah, Kak, kita pengen tahu ya, seberapa besar sih pengaruh menggambar ini dengan daya khayal atau imajinasi seorang anak? Sangat berpengaruh, karena anak-anak selalu berkhayal. Kalau kita lihat mereka masih kecil, mereka berkhayal tuh pengen jadi sesuatu yang tidak logik buat kita. Jadi Superman bisa Batman. terbang, bisa ini, padahal kan nggak mungkin ya. Betul. Tetapi itu harus diberikan satu ruang untuk mereka. Saya bahkan waktu kecil pakai baju Superman, saya punya Lalu, tuh. seakan-akan udah bisa terbang. Rambutnya saya buat es gini itu. Iya. Nah, itu cikal bakal untuk anak-anak kreatif. Kalau mereka berimajinasi, itu bahan dasar buat mereka nanti tumbuh menjadi kreatif. Sebenarnya kreatif itu adalah memberikan ruang untuk mereka berimajinasi, lalu baru diajarkan teknik-teknik yang lebih terarah, sistematik. Nah, ini dua digabung untuk menciptakan sesuatu. Untuk menciptakan gitu ya? sesuatu. Tapi kalau imajinasi terus lalu nggak pernah mempelajari teknik, nanti akan kacau gitu. Nggak Itu kemana-mana. memimpi. Iya, memimpi. Berarti yang Anda maksudkan adalah setiap anak itu seharusnya mereka bisa menggambar? Ya, pasti bisa. Pasti bisa. Bahkan saya pernah mendengar ada satu psikolog yang berkata, kalau ingin tahu pikiran anak, lihat gambarannya gitu. Kalau anak-anak yang misalnya orang tuanya bercerai dan kemudian dia hidup dalam kedepresian, apakah benar gambarnya cenderung adalah gambar warna hitam? Saya tidak expert sekali dalam hal itu, tapi saya punya pengalaman. Memang ada beberapa anak yang selesai menggambar, lalu saya mengetahui latar belakang keluarga anak itu, memang ada kaitannya. Kaitannya. Nah, memang ada kaitannya. Kak TJ, kalau soal gambar menggambar ini ya, nah apakah benar kalau seseorang yang nggak bisa menggambar kemudian dibilang orang itu nggak kreatif? Nah kalau gitu kan kasihan kan. Jadi gimana caranya kita tuh bisa ngajarin orang cara-cara menggambar atau menciptakan sesuatu dari hal-hal yang sederhana supaya mereka bisa mengembangkan daya kreativitas mereka. Kak TJ bisa berikan contoh-contohnya lagi? Iya, sebenarnya kreatif bukan kalau kita melihat seorang anak lalu pintar gambar lalu dia kreatif. Kreatif itu di alam pikiran ya. Ada yang kreatif menggabungkan note dan lalu mereka bisa kreatif menciptakan lagu. Ya. Lalu banyak hal. Bukan hanya menggambar satu tolak ukur bahwa anak itu kreatif. Tetapi kreatif bisa dikembangkan. Contoh, mengenal bentuk-bentuk dasar itu tadi. Lalu mereka mulai berimajinasi dari bentuk lingkaran itu, apa yang bisa saya ciptakan menjadi sesuatu yang lebih kreatif. Contoh tadi itu kita lihat ini. Ini kalau kita lihat bentuk badannya itu dari circle, dari lingkaran ya. Ini dari oval. Dan ini bisa dikembangkan lagi. Kalau saya ngelihat lingkaran berikutnya, ini juga lingkaran nih, tapi kalau saya kasih kepalanya, saya kasih ekornya, ini jadi sesuatu yang kura-kura ya. Bahkan mungkin ikan juga dari bentuk circle nih, dari bentuk circle ya, lalu tinggal ditambahin sirip, lalu dikasih mat. Nah ini kreatif buat saya bukan standar dengan melihat anak-anak itu pintar menggambar, lalu anak itu kreatif. Kreatif itu mereka boleh saja dalam alam pikiran, apakah itu contoh musik, mereka mendengarkan musik, mereka menggabungkan musik, lalu menggambar, atau berkata-kata, menggabungkan kata-kata menjadi, mungkin jadi seorang nanti puisi gitu ya, bisa menciptakan puisi. Berarti kalau kita lihat barang-barang ini, semestinya harusnya barang-barang ini adalah barang-barang yang dapat dengan lebih mudah kita temukan di rumah. Sangat mudah, sangat mudah. Ini kan bekas mangkok plastik untuk ini kan ulang tahun, bekas box sepatu ya? Ya. Atau ini mungkin dari kancing atau dari apa kan ya, juga bisa dari kancing bisa, dari apa saja bisa.
Nah mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin yang kalau di sana tuh gimana tuh? Oke, contoh ini kita bisa gampang menemukan hal seperti ini. Kita bisa, ya. Lalu yang ini kalau kita makan di food court mungkin untuk sambal, ya, untuk sambal. Nah ini sekilas saja kalau saya ngelihat ini saya pengennya udah pengen, aduh ada sesuatu yang bisa dibentuk gitu loh. Tadi ngelihat saya pengen anak-anak seperti itu. Jadi ngelihat apa saja yang di rumah, lalu mereka berimajinasi. Mereka berimajinasi, lalu mereka mengerti bentuk-bentuknya, mereka bisa. Kalau saya tempel kayak gini, saya rasa ini kayak mata ya. Kayak mata, lalu tinggal kita tambahkan. Ini agak lembek. Kita warnain untuk matanya. Demikian juga yang ini. Lalu kita boleh menambahkan hidung atau mulut. Setelah itu kita boleh mewarna. Ini udah buat saya ini udah kreatif. Wow, jadi dengan barang-barang yang sederhana kita tuh bisa membuat sesuatu yang bagus. Benar sekali gitu Bu. ya. Jadi anak-anak juga maksud saya gini, anak-anak sekarang kan lebih banyak mainnya ke alat-alat elektronik sebenarnya ya. Nah dampaknya apa itu Pak Tiji? Maksudnya kan nggak bisa dipungkirin gitu loh. Hal-hal yang dalam kurung tanda kutip tradisional seperti ini kan akan tergerus habis. Dan sekarang cenderung yang lebih canggih, yang lebih interaktif, yang lebih fun, ada lagunya, suaranya, ada powerfulnya, pukul-pukulan. Itu gimana nih? Sejujurnya dari pengamatan saya, anak-anak juga tetap tertarik, mau secanggih apapun permainannya juga tertarik dengan hal-hal yang sederhana seperti ini. Dan mereka juga pengen mencoba ini untuk kalau dengan mudah mereka dapat, mereka pengen coba. Walau buat saya ini adalah semacam suplemen buat mereka tetap harus mempelajari. Dan pemirsa sekalian, masih ada beberapa hal yang akan kita bahas dengan Kak TJ. Jangan kemana-mana, stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Saya sendiri dari latar belakang pendidikan hukum. Buat saya menggambar itu sangat penting gitu loh. Oh, Kak TJ SH jadi ceritanya? Iya, saya belajar hukum di strata 1. Wow, pengacara juga? Tidak, sekarang tidak. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Ya, masih bersama dengan kami dalam Good News Program, dalam suatu episode yang sama lagi yaitu Dunia Anak.
Tadi kami telah menunjukkan beberapa hal, bukan kami sih, Kak TJ sih yang menggambar hal-hal seperti ini. Dan kemudian ini ada bekas tempat deodoran, hampir semua orang pakai deodoran kan. Jadi saya lihat ini tantangan buat guru-guru sekolah minggu ya. Iya, benar. Terutama yang ada di kota-kota yang lebih kecil atau gereja-gereja yang kecil yang selalu berkata kami nggak punya dana, kami nggak punya uang, ya, kami nggak punya toko buku di desa kami atau di kota kami. Nah ini murah meriah, tantangan yang sangat besar dan ini bisa menjadi hal yang sangat membantu dalam kegiatan belajar dan mengajar di sekolah minggu Anda. Bagaimana dengan hal yang lain Pak? Ya, terutama kalau cerita Alkitab gitu Pak, kan susah banget cari alat peraga, apalagi kalau tinggalnya di desa atau di kota kecil gitu. Apakah ini alasan untuk guru-guru sekolah minggu nggak bisa nunjukin sesuatu yang bagus buat anak-anak? Sungguhnya sih tidak ya, dengan cara menggambar yang mudah seperti tadi ya. Lalu ada cerita Alkitab umpamanya tentang kapal Nabi Nuh. Dari binatang-binatang yang sudah kita gambar bisa kita gunting atau bahkan kita gambar, lalu kita warnai dan ini juga menarik ya. Menarik ini buatan Kak TJ sendiri ya? Saya nggak beli kan ini? Enggak, baru kemarin malam saya gambar. Ini gajahnya Daniel tadi. Ya kebetulan saya gambar ternyata ditantang untuk gambar gajah ya. Dan menarik lucu sekali. ya, ini singanya dari bentuk rambutnya heart dari ya. bentuk itu yang kanan itu yang hijau kodok atau ular ya? Kodok ya, keropi. Ya. Dan ini kan menarik juga buat anak-anak sekolah minggu. Menarik sekali ya. Atau mungkin yang ini. Wow. Ya, waktu Yesus bilang tebarkanlah jalannya, lalu orang tidak yakin, ternyata ikan banyak sekali. Bahkan loncat sendiri ke dalam kapal. Dan ini baru semalam digambar ya? Sama. Berarti ini ada contoh kalau misalnya memang nggak ada, bisa dibuat dengan cepat gitu sangat ya? Sangat cepat. Karena basicnya ya dari lingkaran segitiga itu tadi ya, jadi sangat cepat. Bisa dikembangkan lagi nanti untuk teknik pewarnaan. Ini gradasi ini dari warna gelap ke terang. Cuman itu saja. Dengan modal itu warna akan jauh lebih bagus. Cuman gelap terang karena warna banyak ya. Kalau tidak ada mungkin hijau dengan kuning ini bisa. Karena kemarin itu tergesa-gesa, lalu saya hanya apa yang ada itu bisa sangat mudah. Wow, luar biasa ya. Nah ini kalau kita boleh tanya nih Pak Kak TJ. Anak-anak yang misalnya dalam sekarang ini kita omongkan adalah suka menggambar. Ini aplikasinya pada waktu mereka bertumbuh kan mereka akan jadi anak remaja, kemudian jadi anak yang adult, dewasa muda, kemudian akan masuk dalam dunia pekerjaan. Nah ini pengaplikasiannya untuk milih jurusan, dalam bekerja, dalam rumah tangga ini apa gitu? Saya bikin contoh buat diri saya sendiri. Saya sendiri dari latar belakang pendidikan hukum. Buat saya menggambar itu sangat penting gitu loh. Oh Kak TJ SH jadi ceritanya? Ya, saya belajar hukum di strata 1. Wow, pengacara juga? Tidak, sekarang tidak. Wow. Nah, lalu apa sih kreatif itu gunanya untuk apa sih gitu loh? Sebagai seorang pengacara juga penting kreatif. Misalnya apa? Misalnya kalau di hukum pidana umpamanya di dalam ruangan yang 3x3 lalu terjadi pembunuhan. Di sana lalu diketemukan bahwa ada sebilah pisau dengan ukuran 60 cm dan pedang yang 1,5 meter. Mana yang lebih cepat membunuh korban? Yang kecil dong? Ya, tentu itu harus bisa diimajinasikan. Kalau umpamanya dia nggak bisa mengimajinasikan, saya rasa juga akan repot ya. Itu saya pikir perlu sekali. Jadi dokter bedah, dia juga harus tahu 3 dimensi di mana dia harus memulai memotong. Jadi desainer baju, dia juga harus tahu bentuk gambar postur tubuh yang proporsional bagaimana. Ada alasan kenapa Anda nggak menjadi seorang arsitek gitu? Ya, sebenarnya enggak, karena dari cita-cita saya dari kecil saya pengen jadi sarjana hukum. Jadi tidak lurus saja harus ke sarjana hukum. Even saya diberi talenta oleh Tuhan mampu menggambar, tapi sekarang tidak hilang, tetap saja saya ini. Dan Kak TJ lebih memilih untuk menekuni dunia anak ini dengan membuka sekolah ya. Sedangkan istri menjadi notaris ya. Oke. Well, nanti kita akan lanjut bincang-bincangnya ya. Nah pemirsa, sebelum kita closing segmen ini, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang ibu di Sumatera Utara. Beberapa saat yang lalu dia mengirimkan SMS kepada kami karena anaknya jatuh dan patah, ada tulang yang patah karena main bola.
Ya, kemudian ibu ini meminta bantuan dan setelah kami doakan, tidak lama kemudian ibu ini mengirimkan SMS kembali dan berkata, sebulan yang lalu saya meminta dukungan doa dari Good News karena tangan anak saya kelihatannya tidak ada perubahan. Tapi hari ini tangan anak saya sudah benar-benar sembuh sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak dan Ibu di Good News, God bless you. Nah pemirsa, kami percaya kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan dari ibu tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda apapun itu. Anda bisa menghubungi kami sekarang juga di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau mengirimkan SMS karena tim konseling dan doa kami ada untuk membantu pemirsa sekalian. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News program. Di antara kita semua, pasti kita mau menjadi yang terbesar dong ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, kalau kita mau menjadi yang terbesar, maka nomor satu kita harus mau menjadi seperti anak kecil. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Masih dalam Good News program, topik kita hari ini adalah dunia anak. Kembali kepada Kak TJ. Kak, adakah kata-kata dorongan yang bisa diberikan kepada orang tua di rumah yang mungkin punya anak-anak yang masih kecil, mereka bingung gimana ngatur anak-anak, gak bisa teratur, gak bisa diem gitu ya, gak bisa membawa diri, atau mungkin juga kepada guru-guru dan guru sekolah minggu yang berkecimpung dalam dunia anak? Ya, buat kita sebagai orang tua atau sebagai guru sekolah minggu, bahkan guru, mungkin kita bisa memberikan kesempatan sama waktu yang lebih buat anak-anak untuk berimajinasi itu tadi. Lalu jangan sampai cuma berimajinasi, tapi berikan juga kesempatan untuk mereka berbuat sesuatu. Mungkin itu yang perlu diberikan kepada anak-anak. Untuk guru? Untuk guru, ya, guru berikan waktu, lalu anak-anak menerima waktu-waktu itu. Oke, puji Tuhan. Luar biasa sekali, terima kasih Kak TJ ya. Oke, puji Tuhan, pemirsa sekali, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Matius. Pasal 18 ayat 3 sampai dengan 5, firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Haleluya, pemirsa sekalian, di antara kita semua, pasti kita mau menjadi yang terbesar dong ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, kalau kita mau menjadi yang terbesar, maka nomor satu kita harus mau menjadi seperti anak kecil. Mari kita lihat beberapa kualitas yang dapat kita pelajari dari dalam diri seorang anak kecil. Ya, nomor satu, anak kecil itu tidak pendendam, pemirsa sekalian, betul nggak ya? Kalau anak kecil mereka sering berkelahi, bahkan mereka bisa jambak-jambakan rambut, mereka bisa saling pukul gitu ya. Tetapi yang anehnya pada waktu 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, maksimal 3 jam deh, mereka udah bisa main-main lagi. Mereka tidak ada perasaan pendendam. Hal ini yang sangat penting. Belajar daripada anak kecil, kualitas yang pertama bahwa anak kecil bukanlah seseorang yang pendendam ya. Yang nomor 2,
Saya melihat bahwa anak kecil ini suka menolong, pemirsa sekalian. Ya, kami mempunyai 2 orang anak, yang satu hampir berumur 13 tahun, seorang perempuan bernama Angel, yang kedua seorang anak laki-laki hampir berumur 3 tahun namanya James. Anak-anak kami suka menolong gitu ya. Kalau kami berkata, tolong ambilkan sesuatu, anak kecil itu tanpa berkata, kenapa aku, kenapa bukan yang lain gitu ya. Aku mau menolong pokoknya. Anak kecil suka menolong, dan pada waktu mereka suka menolong, hati orang tuanya ini menjadi luluh dan lumer buat mereka. Jadi kualitas yang nomor 2 daripada seorang anak kecil adalah anak kecil suka menolong. Bagaimana dengan kita? Kita perlu menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Pada waktu Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, waktunya kita yang kuat ini menolong yang lemah. Ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa kelebihan kamu adalah untuk mencukupkan orang-orang yang kurang. Sehingga suatu hari kelak pada waktu kita mengalami kekurangan, mungkin itu dalam arti bantuan tenaga atau keuangan atau apapun juga, maka kekuatan orang lain yang pernah kita tolong itu tentunya mereka tidak akan ragu-ragu untuk juga memberikan pertolongan buat kita, ya. Kualitas apa lagi pemirsa sekalian? Bagaimana dengan anak kecil itu istilahnya mereka selalu ceria, ada joy, ada sukacita dalam kehidupan mereka. Mereka mudah diajarkan, ya. Jadi mari kita miliki kualitas ini, kualitas yang dalam kehidupan kita mudah untuk menerima pengajaran yang baik gitu ya pemirsa sekalian. Anak kecil berjumpa dengan apa aja mereka akan suka meniru, mereka suka belajar. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita belajar sesuatu yang baik. Miliki ketiga kualitas ini dalam kehidupan Anda. Maka saya percaya terutama pada waktu kita mengaplikasikan firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita mau belajar daripada firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan di dalam kehidupan kita ini akan muncul gitu, akan berbuah. Firman Tuhan mengatakan akan berbuah minimal 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Bagaimana dengan Anda? Ya, mari kita percaya akan firman Tuhan. Dan bagaimana pada waktu kehidupan Anda mau dirubahkan dengan firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami rindu berdoa bagi Anda, bagaimana dengan Anda? Maukah Anda berdoa bersama dengan kami? Angkat tangan Anda, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk setiap pemirsa yang ada di rumah. Siapapun mereka yang lagi menyaksikan Good News Program, terutama yang mereka lagi bingung Tuhan, lagi kalut untuk mendidik anak-anaknya Tuhan. Kami minta kuasa-Mu Tuhan terjadi pada kehidupan mereka. Lawat mereka Tuhan, sehingga di dalam rumah tangga mereka akan ada damai sejahtera. Aku melepaskan hikmat, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan kualitas hati seperti anak-anak. Sehingga engkau akan masuk di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati hidupmu, aku memberkati masa depanmu, aku memberkati keluargamu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa sudah kita saksikan bersama. Terima kasih untuk kebersamaan pemirsa sekalian. Kami akan kembali hadir di minggu-minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan juga support yang diberikan kepada pelayanan kami, baik doa, dana, dan waktu, dan segala sesuatu. Dan kami percaya bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.